Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah. فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin jamaah salat subuh di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikuti beliau dan siapa saja yang terus melestarikannya hingga hari akhir nanti. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agak lama terakhir kita sampai di surat Al-Baqarah ayat 179 pun rodok suwe. Beberapa kali saya di ahad ke-4 dan ke-2 itu tidak bisa hadir. Terakhir kemarin berarti ahad ke-4. Ahad ke-4 saya tidak hadir. Ahad kedua di Tulangan ada kegiatan. Oh, di sini ya ada kegiatannya waktu itu. Yang terakhir itu kita bahas surat Al-Baqarah ayat 178 179 seeling ayat nopo, ayat tentang kisos, kewajiban kisos yang dimulai dengan kata-kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Dilihat dari latar belakangnya di dalam tafsir Al-Qurtubi itu dijelaskan agak rinci karena ada nilai-nilai yang tidak setara, tidak seimbang yang berkembang di masyarakat. Ada suku tertentu yang dianggap memiliki kedudukan lebih tinggi daripada suku yang lain.
kabilah tertentu dianggap memiliki keunggulan dibanding kabilah yang lain. Kalau terbunuh misalnya seorang laki-laki di antara suku yang kedudukannya lebih tinggi, maka nanti hukumannya atau diatnya, gantinya, dendanya, ya yang dihukum kisos itu, yang diserahkan itu nanti setengah dari nilai orang dalam suku tersebut. Kalau laki-laki yang terbunuh dari suku yang lebih rendah, maka kalau yang membunuh suku yang kedudukannya lebih tinggi cukup menggantinya dengan separuhnya. Separuhnya itu dianggap yang lebih rendah itu adalah perempuan. Jadi gantine sing nanti akan menjadi korban meskipun bukan pelaku itu yang perempuan, karena perempuan itu nilainya dianggap setengah begitu. Jadi bukan orang yang melakukan yang dihukum. Sebaliknya kalau yang melakukan pembunuhan itu orang yang berasal dari suku yang lebih rendah, ya ditegakkan hukumannya sebagaimana apa adanya. Akhirnya turunlah ayat itu. Di situ disebutkan al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Jadi semuanya dianggap setara. Itu pembahasan di ayat 178 179. Sekarang kita masuk bab tentang wasiat. Wasiat bagi orang yang meninggal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya bukakan yang ada terjemahnya dulu. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ayat selanjutnya, faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. Ayat satu lagi yang masih terkait. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi innallaha ghafurur rahim. Sudah 3 ayat itu terkait dengan wasiat. Setelah itu nanti kita pindah ya ke ayat yang bicara tentang puasa.
Baik, ini ayatnya simple, kalimatnya sederhana, tapi di situ mengandung perintah yang keras. Karena sama tadi, sama juga nanti dengan ayat berikutnya, Al-Baqarah ayat 183. Saya mulai dari pembahasan ayat tadi itu. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Sudah diwajibkan bagi kalian apabila hadir, apabila datang al-maut, kematian. Maksudnya apabila sudah datang tanda-tanda kematian. Jadi diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu didatangi kedatangan tanda-tanda kematian. Apa kewajibannya? Intaraka khaira, jika dia meninggalkan khaira, kebaikan. Apa makna kebaikan di sini? Diterjemah disebutkan harta yang banyak. Jika dia meninggalkan harta yang banyak, al-wasiyata lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf, wajib berwasiat untuk kedua orang tua kalau masih ada, wal aqrabin, juga kepada para kerabat, saudara-saudara, bil ma'ruf, secara ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin, sebagai kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Baik. Wasiat niku nggih wasiat. Kewajiban untuk memberi wasiat itu rupanya ada di dalam Al-Quran kepada orang yang akan meninggal. Ini maknanya yang pertama, orang yang akan meninggal itu dia tahu tanda-tandanya, kroso, cuma mboten saged ngarani kapane, gitu ya. Oleh karena itu kalau kemudian setelah meninggal keluarga yang ditinggalkan itu kemudian menemukan tanda-tandanya, firasat yang sebelumnya sudah muncul tapi mboten dianggap, biasanya nggak dianggap, maka itu sebenarnya memang bagian dari tanda-tanda. Karena perintahnya jelas, diwajibkan atas kalian apabila sudah ada tanda-tanda datang kematian untuk memberi wasiat. Ayat ini turun sebelum turun ayat tentang waris. Kalau tentang waris nanti dalam surat An-Nisa bagian-bagiannya sudah jelas. Nah, ayat ini turun sebelum bagian-bagian waris itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib hukumnya berwasiat karena itu. Kita baca dalam tafsir Al-Qurtubi penjelasannya ya. Ikhtalafal ulama'u fi wujubil wasiyati ala man khalafa malan
Para ulama sepakat tentang wajibnya memberi wasiat bagi orang yang meninggalkan warisan, harta. Sebelum ada ayat waris, maka tidak disebut harta yang ditinggal itu harta waris, tapi harta wasiat, harta yang harus dikeluarkan wasiatnya. Jadi para ulama berbeda pendapat, apakah wasiat itu wajib ya, bagi orang yang meninggalkan harta. Kenapa demikian? Karena kalau sekarang sudah ada ayat tentang waris. Ijma'ihim ala annaha wajibatun ala man qabalahu wada'i wa alaihi duyun. Sementara sebelumnya para ulama sepakat nek duwe utang ya harus ditanggung bersama oleh keluarga. Wa aktsarul ulama'i ala anna al-wasiyata ghairu wajibah ala man laisa qablahu syai'un min zalika wa huwa qawlu Malik wa Syafi'i wa Tsawri. Tapi sebagian ulama berpendapat wasiat itu tidak wajib. Ayatnya diwajibkan. Tapi kenapa kok kemudian kesimpulannya para ulama Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam As-Tsawri itu mengatakan bahwa wasiat itu tidak wajib. Apalagi kalau nggak punya tinggalan, masa wajib, nah, gitu ya. Atau punyanya sedikit, gitu ya. Meskipun waqalat ta'ifatun al-wasiyatu wajibatun ala zahiril Qur'an. Misalnya Imam Az-Zuhri mengatakan wasiat itu wajib. Ya berdasarkan zahirnya Al-Quran, ayatnya bunyinya wajib, ya wajib. Qalilan kanal mal au katsiran, harta yang ditinggalkan sedikit atau banyak tetap wajib wasiat. Abu Thawr mengatakan laisatil wasiyatu wajibah illa ala rajulin alaihi tainun aw indahu malun liqaumin fawajibun alaihi ay yaktuba wasiyatahu wa yukhbira bima alaihi. Sementara yang ketiga berpendapat wasiat itu tidak wajib kecuali bagi yang punya hutang harus berwasiat, kecuali yang punya tinggalan, tapi tinggalan itu atau harta yang ditinggal itu memang dia akan peruntukkan untuk orang tertentu, kelompok tertentu, maka wajiblah bagi dia untuk menulis wasiatnya dan memberitahu kepada kerabatnya. Fa amma man la daina alaihi wala wati'ah indahu falaysat biwajibatin alaihi illa ayyasha. Kalau tidak punya hutang atau tidak punya tinggalan, maka tidak wajib wasiat itu. Pendapat yang ketiga itu dianggap oleh Ibnu Munzir lebih moderat, lebih bisa diterima. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam As-Tsawri itu didasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubah indahu wa fi riwayatin yabitu salasa layalin wa fiha qala Abdullah ibnu Umar ma marrat alayya lailatun mudzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalika illa wa indi wasiyati ihtajja man lam yujibha bi an qala law kanat wajibah lam yaj'alha illa iradatal musi wa la kana dzalika laziman ala kulli halin thumma law sallama anna zahirahu wajibu fal qawlu bil mujabi yarudduhu wa dzalika fi man kanat alaihi huququn lin nasi yakhafu wa alaihi. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un, tidaklah wajib seorang muslim ya, yang mempunyai sesuatu ingin dia wasiatkan, ingin dia sampaikan, dan itu berlangsung selama 2 malam, dalam riwayat yang lain 3 malam, illa wa wasiyatuhu maktuban indahu, kecuali wasiatnya itu ditulis. Ini memiliki beberapa makna. Jadi wasiat itu ya, tidak menjadi wajib ya, kalau tidak ditulis. Nggak kepingin nulis ya nggak wajib. Ini juga memberi makna bahwa 2 malam, 3 malam, sabda Rasulullah SAW, 2-3 malam sebelum orang meninggal itu maka pun krasane rada nemen pisan. Pun krasa rada jadi 2-3 malam. Dalam satu riwayat 2 malam, dalam riwayat yang lain 3 malam. Abdullah bin Umar krasa-krasane niku sewengi sadurunge, begitu ya. Jadi itu menjadi makna lain dari hadis ini. Jadi Rasulullah SAW kalau dia tidak ditulis ya nggak wajib. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ayat ini turun sebelum ayat tentang waris itu turun, karena dalam satu hadis Nabi Rasulullah SAW menyatakan la wasiyyata li warithin, tidak sah, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Orang tua, sebagian kerabat, sebagian saudara itu adalah ahli waris menurut ketentuan hukum waris di dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa nanti ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan jelas siapa saja yang akan mendapatkan jatah waris. Bisa dibuka mulai ayat 11. Kalau kolekno sing ana terjemahan. Muka niki sing ana terjemahan. Oh, saya
Indonesia mawon. Ayat ini tuh tafsirnya agak panjang di sini. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthayain. Allah mewasiatkan, mensyariatkan kepada kalian fi auladikum tentang pembagian waris kepada anak-anak kalian lizzakari mithlu hazzil unthayain, untuk anak laki-laki itu mendapatkan bagian 2 kali anak perempuan. Laki-laki bagiannya adalah bagian 2 anak perempuan. Fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau anak itu jumlahnya adalah 2 orang perempuan atau lebih, maka anak perempuan tersebut bagiannya adalah 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Nek anak niku duwe lanang, duwe wedok, maka otomatis selesai pembagian harta waris itu. Ya, tapi kalau anak itu cuma punya anak perempuan, ada kemungkinan nanti belum selesai dibagi, dicari nanti siapa yang akan kebagian sebagai asobah. Ya. Karena karena anak laki-laki dan anak perempuan jika ada sebagai ahli waris itu menghabiskan semua harta waris, maka kemudian diberikanlah ketentuan tentang kedua orang tua. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Kedua orang tua itu bagiannya 1/6. Masing-masing bagiannya adalah 1/6. Jika orang yang meninggal itu memiliki anak, tadi kan punya anak. Fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Tapi kalau orang meninggal tidak punya anak, punyanya malah orang tua masih hidup, maka ibunya mendapat bagian 1/3. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau punyanya itu, yang meninggal itu masih punya saudara-saudara, ibunya nggak jadi dapat 1/3, 1/6. Mim ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Nah, ini tadi bab wasiatnya, setelah wasiatnya ditunaikan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena tadi itu surat Al-Baqarah ayat 180 itu bicara tentang wasiat kepada kedua orang tua, maka jelas berarti ayat itu turun ketika kedua orang tua dereng nggak ada jatah wasiat, jatah waris. Karena ayat yang tadi itu juga bukan hanya kedua orang tua wasiatnya, tapi kepada kerabat. Kerabat niku bisa kedulur saudara. Maka juga berarti bahwa ayat itu turun
ketika saudara itu belum dapat jatah waris. Jadi dulu niku semua harta peninggalan itu kabeh mudhun nang anak sebelum turun ayat waris. Padahal tidak setiap orang punya anak. Dan kadang-kadang sebagian anak itu ditinggal ketika masih kecil. Mungkin tergantung sing momong, sing nanggung. Maka kemudian itulah orang yang mau menanggung anak yatim itu juga banyak waktu itu dari kerabat royongan. Karena kadang-kadang ditinggal itu posisinya punya harta waris. Disitulah Allah membuat ketentuan wajib memberi wasiat kepada siapa? Kepada orang tua. Kepada siapa? Kerabat tertentu. Jadi sebelum jatuh kepada anak secara keseluruhan. Nah, baru ketika turun surat ayat An-Nisa ayat 11 nanti dilanjutkan suami juga dapat bagian, istri dapat bagian di ayat selanjutnya. Itu baru lebih jelas. Orang tua sebagai ahli waris sudah tidak mendapatkan wasiat lagi oleh. Gitu. Wasiat kepada siapa? Kepada orang yang tidak masuk sebagai ahli waris. La wasiyata li waris. Tidak boleh berwasiat kata Rasulullah kepada ahli waris. Karena bagiannya pun jelas. Karena itu di ayat ini pembagian-pembagian itu dilakukan mim ba'di wasiyati yusi biha au dainin. Setelah ditunaikan wasiat orang yang akan meninggal atau setelah ditunaikan hutangnya. Tentang siapa yang lebih dekat manfaatnya nanti harta itu kepada anak atau kepada orang tua kamu tidak tahu. Kata Allah, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallahi innallaha kana aliman hakima. Kalau sudah ada pembagian jatah ahli waris sekian-sekian, maka itu harus dilaksanakan. Kadang-kadang kok berat melaksanakannya, sakno anake siji mosok sik di sudo digawe wong tuane. Misalnya kamu tidak tahu siapa nanti yang lebih bisa membawa manfaat. Ya, justru karena arek cilik untuk entek misalnya, maka jangan diberikan semua. Ada orang tua yang harus diberi haknya. Begitu pula sebaliknya. Maka harta waris itu, pembagian waris itu di belakang itu selalu Allah mengatakan begitu. Ya. Ayatnya ini jelas, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Jadi ini perlu ada pembahasan sendiri, kelihatannya sudah pernah ya di sini beberapa kali ya tentang waris gitu ya. Yang jelas kalau ada di dalamnya asobah ini bagian ngentekno. Itu dia harus jatahnya diberikan kari-kari karena dia jatahnya sudah jelas. Maka tadi disebutkan kalau orang meninggal hanya punya anak laki-laki ataupun perempuan ada, selesai. Orang tua sudah nggak ada, selesai pun gampang. Kari bagi anak lanang 2 kali, anak
jatahnya anak perempuan. Selesai sudah, habis. Kalau ada kedua orang tua, maka bagiannya orang tua diberikan lebih dulu, 1/6, 1/6, 2/6, berarti yang 4/6 lah kepada anak laki-laki, anak perempuan. Gitu. Kalau 1/6, maaf, kalau nggak ada anak laki-laki, wah nggak ada asobah berarti. Tapi masih punya orang tua laki-laki, jadi asobah. Jadi misalnya orang tua si cangkep lanang ono, itu ono, anaknya cuma perempuan, maka dibagi dulu. Ya, anak perempuan ini kalau 1 orang itu cuma dapat sedikit dia. Ya. Kalau 2 orang baru dia sampai 2/3. 2/3 itu berarti 4/6 ya. 4/6. Laki-laki, maaf, ibunya 1/6, ya berarti kok singkari ya bapaknya kalau sudah, jadi tetap 1/6. Kalau anaknya cuma 1, ya maka nanti bapaknya yang menjadi asobah, begitu seterusnya. Kalau nggak punya, kalau anaknya cuma 1, ibunya ada, nanti saudara ada, nah saudara yang dapat, begitu seterusnya. Jadi dibagi dulu kepada orang-orang yang punya hak, baru asobah itu belakangan mesti oleh. Begitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi ayat tentang waris ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dilaksanakan. Ya. Ini termasuk suami istri juga begitu. Suami mendapat separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri. Istri mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh suami. Nek gak duwe anak, nek duwe anak, suami jatahnya 1/4, berikan dulu. Istri jatahnya 1/8, berikan dulu. Ya. Tapi sebelum itu semua dibagi, ayat tentang waris itu mesti bunyinya setelah wasiat ditunaikan atau setelah hutangnya dibayarkan, itu dulu. Ya, jadi bukan dibagi hartanya dulu, tapi ditunaikan wasiatnya. Nah, ayat tentang wasiat di surat Al-Baqarah 180 tadi itu tidak dilaksanakan sepenuhnya karena sudah ada tentang waris. Jadi ayat ini punya kandungan wajib sebelum ada ayat waris. Sementara yang kita bacakan tadi, para ulama berselisih pendapat itu karena sebenarnya sudah ada ayat waris, maka tidak aneh, ya, mudah dimengerti bahwa wasiat itu sudah tidak lagi wajib karena sudah ada ayat waris. Apa maneh wong saiki kapate eruh, kapate iso niteni kapan akan meninggal. Napa jenenge? Firasatnya itu sudah kapate ngadep. Kalau di pondok-pondok itu masih, ya, orang beriman itu firasatnya itu kuat, ya, firasatnya kuat.
Nah sementara sekarang wis jenenge kapate ya wis kapate krasa gitu ya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Karena itulah, karena ada ayat waris di surat An-Nisa, para ulama berpendapat bahwa ayat ini secara hukum mansukh, dihapus sebagian. Apa itu? Ya wasiat kepada orang tua kan sudah ada jatahnya, berarti tidak berlaku. Yang masih berlaku wasiat kepada kerabat. Ya, tidak semua kerabat masuk dalam daftar ahli waris. Maka ayat ini sebagian ulama menyebutkan bahwa ini sudah mansukh. Atau ada yang mengatakan tidak mansukh, tidak dihapus. Ayat ini berlaku kepada orang yang akan meninggal, punya orang tua tapi bukan ahli waris. Sopo iku? Orang tua yang masih kafir, bukan ahli waris dia. La yarithul muslimu al-kafir walal kafir al-muslim, kata Rasulullah. Orang muslim tidak bisa mewariskan kepada orang kafir. Begitu pula sebaliknya. Oh, kalau orang tuanya kafir, ya dia nggak dapat harta waris. Karena nggak dapat harta waris, maka perintah memberi wasiat masih tetap kepada siapa? Kepada orang tua yang tidak punya jatah. Itu pendapat yang kedua. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan ketentuan-ketentuan waris dan ketentuan tentang wasiat, maka jelas bahwa ayat-ayat ini tetap bisa dipakai, digunakan. Jadi memang sebelum menentukan apakah ayat ini dinasakh, dihapus oleh yang lain, itu perlu dilihat secara keseluruhan, untuk dikompromikan dilihat dulu. Ya, Imam Qatadah mengatakan al-ayatu ammah wa tuqarrirul hukma biha burhatan minad dahri wa nusikha minha kullu man kana yarithu bi ayatil faraid. Qatadah mengatakan ayat ini bunyinya umum dan hukum yang ditetapkan itu sebagiannya berlaku sementara, ya, dan dihapus hukum yang terkait dengan orang yang menjadi ahli waris dalam ayat-ayat tentang faraid. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, Inna allaha qad a'ta li kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata li warithin. Hadisnya ini populer ya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada orang yang berhak ya haknya. Maka tidak boleh memberi wasiat kepada orang yang sudah masuk kategori ahli waris. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya dan Imam Hasan Al-Basri dan
Hasan Al-Basri menyatakan nasakhatil wasiyah lil walidaini bil fardi fi suratin nisa wa thabatat lil aqrabin alladzina la yarithu. Tadi saya sampaikan ya. Wasiat kepada orang tua sudah dihapus dengan ayat tentang faraid di surat An-Nisa. Sementara kerabat yang tidak menjadi ahli waris tetap bisa diberi wasiat. Inilah pendapat Imam Syafi'i dan sebagian besar penganut mazhab Imam Malik dan banyak golongan ahli ilmu. Itu kesimpulan ya. Pembahasan di tafsir Al-Qurtubi agak banyak ya. Jadi kesimpulannya ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketentuan hukum waris, tapi sayangnya sudah tidak banyak dipelajari. Namun kalau mau membahas tentang waris lebih rinci secara khusus, biasanya yang isi kajian itu Ustadz Hakim, Ustadz Hadi gitu ya. Saya dulu kalau kena mata pelajaran ini saweneng karena matematika Pak mboten pati iso, tapi nek waris itu seneng. Karena waris itu matematikanya terapan dia. Ya, kalau matematika yang ilmu itu huruf dijumlah, niku sing angel. Ya, Y niku kudu diarani angka niku sing angel. Tapi kalau matematika waris itu mudah. Ya, lebih enak matematika terapan. Asal kita mengerti apa jenenge angka niku jenenge pembagian gampang. Yang perlu diingat adalah posisi masing-masing dari ahli waris dan kerabat. Itu yang paling ini. Maka di dalam ayat selanjutnya, faman baddalahu ba'da ma sami'ahu, siapa yang mengganti ya, menukar-nukar ya hukum Allah ini setelah dia dengar, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka dosanya akan ditanggung oleh orang yang mengganti-ganti itu ya. Jadi saniki hukum waris, hukum wasiat pun diubah-ubah, diganti-ganti. Ya sedaya ditanggung dhewe. Ya. Ayat selanjutnya, faman khafa min musin janafan au ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaihi. Maka kok umpama ada yang dikhawatirkan terhadap orang yang berwasiat itu, kok wasiatnya gak adil, berat sebelah, atau wasiatnya isinya dosa, fa aslaha bainahum, lalu ia mendamaikan di antara mereka, fala isma alaih, maka tidak ada dosa. Jadi ini nanti juga menjadi ketentuan. Kei wasiat anake wayahe oleh jatahe kok mari ngono. Wasiat dientekno kabeh. Nah, maka Rasulullah SAW maksudnya wasiat itu dihabiskan untuk orang lain saking gak senenge ambek anake. Enggak oleh. Tetep anake duwe bagian. Gak sewenang ambek anake diwasiat nang wong liyane, anak angkat misalnya diblokno kabeh, maka enggak boleh. Ya. Orang yang mengetahui fa aslaha bainahum fala isma alaihi, diperbaiki. Makanya wasiat yang isinya itu bertentangan dengan hukum Allah itu harusnya tetap diluruskan, dibetulkan. Innallaha ghafurur rahim.
Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat waris, ini ayat wasiat dan waris ini perlu sekali lagi pembahasan khusus. Banyak yang sudah tidak mempelajari. Ya, engko biasane nek wis masalah baru bingung tako. Dan waris dan wasiat ini harus segera ditunaikan. Semakin lama dia ditunda ditunaikannya, maka masalahnya akan semakin besar. Mboten enten kan kaiso mari. Setelah sekarang meninggal, maka 2-3 hari setelahnya itu seyogianya sudah harus diselesaikan, hutangnya diselesaikan, wasiatnya diselesaikan, warisnya diselesaikan. Soalnya nek boten dibagi sesuai dengan ketentuan Allah, maka berarti ada orang yang nanti makan harta orang lain tanpa dia sadari. Bapak meninggal, gak dibagi, dijual apa sano ibu, misalnya, gak apa, terus sepakat, tapi yang siji ini aja, pusat-pusatnya butuh ini misal. Maka nanti ada orang yang makan hartanya, haknya dia. Ya. Apa maneh bukan karena alasan itu, alasan karena ya kepingin nggoni suwe, kebetulan harta yang ditinggalkan misalnya diantaranya adalah rumah utama. Sing nggoni terus nggoni nang kono, sing liyane arep-arep dibagi, sing nggoni merasa enak. Omah iki kate dibagi misalnya, sampai lama masalah nanti. Jika masalah dalam harta, ya nanti berpengaruh pada anak-anaknya. Wong sing dipangan niku kapate jelas. Nah, harus segera. Hampir semua problem waris itu karena terlalu lama dia ditunaikan hak-haknya. Karena kalau sudah terlalu lama, bagian ini dipangan ini terus, bagian ini dicukup terus. Nah, wong ini meremehkan, ya. Maka harusnya ini dipelajari secara khusus dan kemudian dijadikan ilmu yang ditunaikan. Aku lupa hadza astaghfirullahaladzim wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.